Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rini Sopiani dari kelas Malam C. Di sini saya akan menjelaskan mengenai metode MBO, yaitu Manajemen by Objective dan contoh implementasinya. Di sini ada pengertian MBO. Manajemen by Objective atau sering disingkat dengan MBO adalah pendekatan sistematis dan terorganisir yang menekankan pada pencapaian sasaran organisasi. Dalam jangka panjang, penerapan MBO ini memungkinkan manajemen untuk mengubah pola pikir organisasi menjadi lebih berorientasi pada hasil. Konsep manajemen by objective atau dalam bahasa Indonesia disebut dengan manajemen berdasarkan objektif. Ini pertama kali dikemukakan oleh Peter Drucker dalam bukunya yang berjudul The Prestige of Management pada tahun 1954. Menurut Peter Drucker, tujuan organisasi yang ditetapkan harus melalui proses persetujuan antara manajemen dan karyawannya, bukan dipaksakan dari atasan. Cara demikian akan lebih efektif dalam mendelegasikan otoritas pada sebuah organisasi besar, sehingga semua karyawan memahami dan turut berkomitmen untuk pencapaian sasaran organisasi tersebut. Keuntungan penerapan MBO. Prinsip utama MBO adalah kejelasan tanggung jawab dan peran karyawan-karyawan dalam organisasi, sehingga mereka mengerti dengan jelas aktivitas-aktivitas yang harus dilakukannya untuk mencapai tujuan organisasi. Beberapa keuntungan yang didapat dari penerapan MBO ini adalah 1. Meningkatnya motivasi kerja, melibatkan karyawan dalam pengambilan keputusan tentang tujuan organisasi akan meningkatkan komitmen dan keputusan kerja bagi karyawan yang bersangkutan. Yang kedua, adanya koordinasi dan komunikasi yang lebih jelas. Interaksi dalam menetapkan tujuan organisasi dapat menjaga hubungan baik dan keharmonisan antara manajemen dan karyawannya. Yang ketiga, kejelasan tujuan organisasi. Yang keempat, karyawan atau bawahan memiliki komitmen tinggi terhadap sasaran yang mereka tetapkan sendiri daripada sasaran atau tujuan yang dipaksakan dari orang lain. Di sini ada kekurangan penerapan MBO. Beberapa keburukan ataupun kekurangan dari manajemen berdasarkan MBO ini ialah kelemahan-kelemahan yang melekat inheren mencangkup konsumsi waktu dan usaha yang cukup besar dalam proses belajar untuk menggunakan teknik-teknik MBO, serta meningkatkan banyaknya kertas kerja. Mencangkup masalah pokok yang harus dikendalikan agar program MBO berjalan sukses. Yang pertama, gaya dan dukungan manajemen, penyesuaian dan perubahan MBO, keterampilan-keterampilan antar pribadi, deskripsi jabatan, penetapan dan perorganisasian tujuan, dan pengawasan metode pencapaian tujuan dan konflik antara kreativitas dari MBO. Tujuan dan manfaat MBO. Beberapa manfaat sekaligus tujuan manajemen by objective adalah sebagai berikut. 1. Menciptakan sinergi di organisasi, mulai dari lapisan paling bawah hingga top manajemen dalam rangka mencapai tujuan perusahaan. Yang kedua, memperbesar tingkat validitas penilaian. Yang ketiga, mengontrol kinerja setiap SDA dan mengarahkan agar lebih efektif dan efisien. Yang keempat, mengupayakan agar peran semua pihak lebih terukur untuk mencapai target sehingga perencanaan pengembangan SDM lebih akurat, detail, dan spesifik. Yang keenam, memberikan kejelasan jenjang karir dan kompetisi antar karyawan untuk menjadi yang terbaik. Yang ketujuh, meningkatkan produktivitas pekerja serta kinerja organisasi dan daya saing perusahaan. Yang kedelapan, meningkatkan profit margin. Yang kesembilan, alat yang efektif untuk melakukan revolusi
struktural, mental, dan budaya kerja karyawan. Di sini ada proses dan tahapan MBO. Untuk melaksanakan prinsip-prinsip MBO terdapat 5 langkah proses yang harus ditempuh. Yang pertama, meninjau sasaran organisasi. Yang kedua, merumuskan sasaran kerja individu. Yang ketiga, memantau perkembangan. Yang keempat, evaluasi kinerja karyawan. Yang kelima, pemberian penghargaan dan mempersiapkan MBO untuk periode kerja selanjutnya. Lanjut, selain itu, MBO juga memiliki 6 tahapan teknis yang dapat menjadi roadmap bagi kesuksesan penerapan MBO. 1. Mendefinisikan tujuan perusahaan pada level dewan direksi. Yang kedua, menganalisis tugas manajemen dan memikirkan spesifikasi pekerjaan yang menandakan adanya pembagian tugas, wewenang, dan tanggung jawab dari para manajer. Yang ketiga, membuat standar performansi. Yang keempat, menyusun dan menyetujui sasaran kerja spesifik. Yang kelima, menyelaraskan target individu dengan target perusahaan. Di sini implementasi penggunaan metode MBO di PT Telekomunikasi Indonesia Tbk. Analisis dan perancangan. Pada jurnal ini dibangun sebuah perangkat lunak untuk penilaian performasi kerja AM dengan metode MBO, sehingga dapat mengurangi pengaruh faktor subjektivitas dalam penilaian performasi kerja. Pembobotan untuk setiap program dan subprogram pada awalnya ditentukan oleh General Manager berdasarkan sasaran kerja unit yang hendak dicapai. Pembobotan baru dilakukan dengan metode RIS apabila GM mengalami kesulitan dalam menentukan prioritas kepentingan. Di sini ada tabel sasaran kerja individu AM yang bersesuaian dengan sasaran kerja unit. Bobot yang terdapat pada SKU mempresentasikan prioritas sasaran kerja individu AM. SKU yang diwujudkan dalam bidang prestasi kunci adalah representasi dari fokus perusahaan. GM sebagai kepala unit memberikan arahan kepada para manajer yang bertindak selaku koordinator AM. Selanjutnya, manajer dan AM terlihat secara aktif dalam menentukan target waktu dan output kerja. Tabel 1 ialah sasaran kerja individu. Di sini nomor 1 ada bidang prestasi kunci dengan finansial dan market leader, bobotnya 100%. Sasaran kerja dibagi menjadi 2, revenue dan sales. Untuk bobot masing-masing 50%, 50%. Untuk sales ada beberapa pengertian. Yang pertama, wireline, wireless, data dan internet, video conference, network IPLC, corporate customer, dan total di sini menjadi 100%. Pada tabel 2 diperlihatkan bagaimana output terhadap waktu dan target pencapaian dipasangkan kepada tiap-tiap sasaran kerja yang telah ditetapkan. Di sini perhitungan dilakukan secara berkomputerisasi di dalam sistem, sehingga sistem dapat melakukan pemrosesan dengan benar dan sesuai dengan metode yang diterapkan. Pada nilai bobot yang sama, sistem ini dimungkinkan menjadi fleksibel, di mana program dan subprogram yang diberikan bisa bertambah atau berkurang sesuai dengan perubahan situasi dan kondisi. Di tabel 2 ialah target pada sasaran kerja individu. Untuk sasaran kerja yang pertama ialah revenue dengan bobot 50%, target waktu jumlah 12 mon, target outputnya 12,02 billion. Yang keduanya sales ada 50% dengan rincian wireline 60%, wireless 6%, wireless 7%, dan data internet 17%, video conference
9%, network 3%, dan network IPLC 8%. Di sini sudah ada target waktunya hampir sama semua. Target outputnya yang pertama wireline 350 dan seterusnya. Terus di sini juga ada diagram flow map interface pada sistem. Ditunjukkan alur antar muka sistem baru di mana sistem baru memiliki variasi atas fungsionalitas. Di sini pada gambar 1 ditunjukkan alur antar muka sistem baru di mana sistem baru memiliki variasi atas fungsionalitas yang disesuaikan dengan peran masing-masing penggunanya di dalam sistem. Spesifikasi pengguna dalam sistem ini itu pertama GM General Manager menentukan BPK program kerja dan subprogram. Yang kedua, manajer segmen, koordinator AM. Manajer memberikan target output yang harus dicapai oleh AM. Yang ketiga, account manager merupakan karyawan yang dijadikan objek penilaian pada sistem ini. Di sini ada diagram konteks dan diagram ER. Diagram ER ialah Entity Relationship. Diagram ER pada gambar 3 menunjukkan relasi seluruh entitas yang terdapat pada dalam sistem. Di sini ada implementasi dan pengujian sistem. Implementasi basis model dilakukan dengan menggunakan masukan-masukan dari user, kemudian dimodelkan dengan metode MBO. Adapun implementasi basis dialog dibuat dengan menggunakan struktur menu dan fill-in form. Tujuannya adalah untuk memudahkan pengguna dalam menggunakan sistem ini. Struktur fill-in form digunakan untuk memudahkan user dalam proses penginputan data. Adalah rincian untuk submenu yang digunakan. Implementasi berbasis data adalah implementasi tabel dari diagram ER. Pengujiannya, yang pertama, membangun sistem yang dapat mengukur kinerja AM, mengetahui indikator-indikator apa saja yang dapat dipergunakan dalam menilai kinerja dari account manager secara objek dan terukur. Metode yang dilakukan dalam pengujian meliputi 4 hal, yaitu pengujian fungsionalitas, pengujian hasil perhitungan manual, terus pengujian penilaian performansi kerja dengan MBO. Yang keempat, pengujian perangkaian prioritas dengan menggunakan RIS. Di sini ada diagram nilai kinerja individu. Di sini ada laporan kerja account manager. Untuk kesimpulannya, sistem berjalan sesuai dengan aturan kerja perusahaan. Implementasi metode MBO menghasilkan sistem yang dapat menghitung nilai kerja berdasarkan target. Sistem dapat membantu perusahaan dalam memantau hasil penjualan dan pencapaian revenue oleh AM. Sistem mengukur performansi kerja account manager dalam satu periode kerja. Yang kelima, dari hasil pengujian perhitungan manual dan perhitungan sistem diperoleh analisis bahwa hasil perhitungan manual sama dengan perhitungan sistem. Yang terakhir, berdasarkan analisis perbandingan nilai SKI AM antara sebelum dilakukannya penetapan prioritas pada program dengan sesudah dilakukan penentuan prioritas, diperoleh peningkatan nilai subprogram kerja yang diprioritas programnya lebih tinggi dengan hasil nilai pencapaian subprogram wireline atau sales meningkat dari 13,01% menjadi 14,83%. Meningkat dari 99,8% menjadi 10,40%. Datin meningkat dari 1,0% menjadi 1,25%. Dan Speedy meningkat dari 21,6% menjadi 24,62%.
Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila banyak kekurangannya. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.